Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya nggak tahu ya kenapa ini sekarang tidak tampil di layar saya, hanya tampilnya di LCD saja. Sehingga saya tidak bayangkan apa. Nah, sekarang وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا علينا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ألك رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلك الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وحسنة عذاب النار. الله وبارك على محمد والله رب العالمين. Ini merupakan manaqib atau manis. Maka Allah mengatakan ingatlah ketika aku ditinggikan al-qawar engkaulah as-sami bagi yang maha mendengar. Ini merupakan ayatnya Nabi alaihi salam. Itu merupakan Abu Bakar yang pertama ada Nuh alaihi salam. Sementara Nabi Ismail hanya membantu saja.
Maka para ulama mengatakan, saya dapatkan ini di dalam kitab tafsir Al-Mawardi, awwal man dallahu Allah ala makanil bait Ibrahim. Orang yang pertama kali diberitahu oleh Allah di mana letak Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa huwa awwalu man banahu ma'a Ismail, dan dialah pertama kali orang yang membangun Ka'bah ini bersama Nabi Ismail. Wa awwalu man hajjahu, dan juga pertama kali orang yang melakukan haji ke sana. Wa innama kanu qablu yusalluna nahwa. Adapun sebelum Nabi Ibrahim itu orang-orang hanya sholat menghadap ke arah Ka'bah, akan tapi ya'rifuna makan, tahu persis. Misalnya orang India, maka kalau sholat hanya menghadap barat saja, tapi letaknya Ka'bah di mana nggak tahu persisnya. Nah, baru setelah Nabi pokoknya itu di Makkah saja. Makkah yang bagian mananya? Tengahnya atau seperti beritahu oleh Allah Subhanahu, maka itulah manusia itu dibangun oleh Allah. Ini kita bisa ambil beberapa kita berdoa supaya oleh Allah kuat. Anggaplah misalnya kita puasa sebagainya. Nah, pada waktu itulah kita membaca doa Rabbana taqabbal minna. Di sini setelah tentang Allah kedua, mestinya kan dikatakan qala atau yaqulan. Untuk meringkas ucapan. Dan memang orang-orang itu paling suka untuk meringkas kata. Kata-kata yang sudah jelas itu nggak usah disebutkan. Itu sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, khairul kalami ma dalla wa qala. Ucapan yang paling baik itu adalah ucapan yang paling ringkas tapi sudah bisa memberikan pemahaman. Karena itu Nabi cerdas orang terhadap dia sholat sementara khutbahnya pendek ya. Dan itu ditafsirkan oleh Imam Nawawi, berarti sholat daripada ya. Sesuatu yang tidak disebutkan ini justru kalau Ibrahim hanya mengatakan pokoknya bina ana kita diterima minna, maka mencakup semuanya. Jadi masa gak usah ditambahi tarawihana, gak usah taqabbal minna, Allah sudah
Dan ketika kita mengucapkan taqabbal minna tanpa disebutkan taqabbal minna itu lebih baik karena itu lebih menyeluruh. Sengaja saja karena pelajaran berikutnya taqabbal minna, terimalah amalan yang Allah sangat ikhlas karena Allah kedua mutabaah sesuai sunnah. Ikhlas saja belum cukup. Para ulama banyak sekali yang soleh itu suka ibadah gara-gara ibadahnya. Tapi ada juga ulama yang sesat, maka disebut sebagai ulama usul, ulama yang jahat atau ulama dunia, ulama yang mencari dunia. Jadi ilmunya dalam otaknya pintar, dalil bisa keluar, tapi nyosor kepada dunia. Jadi ilmunya digunakan untuk mencari dunia. Ilmunya atau keustatannya digunakan untuk mencari istri sebanyak-banyaknya, yang paling cantik. Sambil mengajar, sambil meneliti, mana muridku yang paling cantik. Ini akan saya jadikan sebagai istriku. Ini saya ceritakan karena ada Pak di Solo. Jadi seorang ustadz, Masya Allah, sudah punya istri satu, kemudian dia nggak lagi adalah, berarti ini kan berarti ngajarnya
Saya belum menikah karena saya sudah rezeki, maka disesuaikan. Innaka antal wasi, engkau yang maha luas, yaitu rahmatnya sangat luas, sehingga engkau akan memberikan kepada saya pasangan. Nah, itu adalah doa yang sesuai dengan sunnah. Kemudian ayat berikutnya, Rabbana wahai Rabb kami, jadikanlah kami ini muslimaini laka, dua orang yang muslim kepada engkau. Muslim itu artinya pasrah. Wa min, dan dari dzurriyyatina, keturunan kami itu jadikan juga ada ummah yang muslimatan lak, yang juga pasrah atau muslimah kepada engkau. Wa arina, dan tampakkanlah kepada kami manasikana, ibadah-ibadah kami. Wa tub, dan taubatilah atau terimalah taubat alaina, atas kami. Engkau Ghafurur Rahim, zat yang maha menerima taubat dan yang maha penyayang. Ini juga termasuk tawassul di asma'illahil husna, dan maka dari ajaran yang pertama wa min dzurriyyatina Allah, menunjukkan bahwa saleh itu jangan anak yang disebut muslimain, tidak mukminain. Kok muslim, kok bukan mukmin? Padahal mukmin itu kan tingkatannya lebih tinggi. Maka jawaban yang maka kata benar-benar kami telah beriman. Maksudnya apa? Mereka itu menganggap diri mereka sudah imannya sebagaimana sahabat-sahabat yang lalu, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan seterusnya. Pun katakanlah wahai Nabi, kalian itu belum beriman sebagaimana mereka. Walakin, akan tapi qulu, ucapkanlah aslamna, kami telah Islam. Maka dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya iman dan Islam berbeda. Kapan berbedanya? Berbedanya adalah ketika amanah dan bukan dua-duanya. Adalah amalan, tapi adalah manusia, iman.
Sejak zaman dahulu kala, Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak. Sehingga siapapun yang muslim pas pada terpakai lagi nama ini sehingga kata-kata muslimin adalah nama kedua ini terus sampai hari kiamat tidak ada batasnya. Sehingga nama muslimin lagi cukup dan tambahan yang lain, maka ini berarti sudah menyimpang dari contoh yang menyimpang. Ya, ini saya ceritakan dari kisah yang dibawakan oleh Pak Musa. Sebuah perjalanan orang kenalan bertanya, agama Anda apa? NU dia. Seseorang saya muslim dia, muslim atau sudah muslim itu sudah cukup. Adapun mengatakan Muhammadiyah itu tambahan saja, tidak wajib. Boleh mengatakan saya masuk organisasi belakang, tapi mengharuskan mengatakan harus ditambah ini sudah menyimpang dari Muhammadiyah atau NU saja, apapun tambah. Boleh antum memberikan tambahan menjelaskan itu aktivitasnya diwajibkan oleh saya alhamdulillah organisasi ini dan saya menjabat sebagai kepala di kota ini. Alhamdulillah Allah. Silakan kalau memang antum mengatakan tentang suatu kebenaran masalahnya. Akan tetapi sampai mewajibkan untuk mengatakan ini kisah dari Pak Adisya kemana. Tapi mungkin kejadian-kejadian seperti ini banyak. Monggo. Maksudnya bagaimana gimana, Pak? Oh iya. Terus apakah muslim belum tentu itu lang bisa disiksa? Kenapa disiksa? Muslim mau dulu. Saya muslim, saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, sebagai wartawati, saya tidak pernah pakai jilbab. Maka dia masuk ke dalam membantu. Tapi bahwa karena faedah muslim itu tidak ada yang kekal di dalam neraka. Yang kekal di neraka adalah orang kafir. Apa itu? Itu orang kafir, orang muslim. Kafir dengan aja. Alhamdulillah.
Pendapat bahwasanya meninggalkan sholat kalau dia meninggalkan hari, maka berarti dia sudah kafir murtad total. Tapi kalau orang mengingkari sholat karena dia malas saja, dia sebenarnya tapi saya suruh sholat itu malas ya. Sarung tidak kafir muslim. Dan pendapat kenapa kedua ini merupakan pendapat dasar. Yang kedua, bahwasanya pendapat yang kedua ini hadis-hadis yang lain. Sama-sama perang. Kemudian apakah Muawiyah? Apakah kita melihat kafir karena perang dengan Ali? Na'udzubillah. Tidak, kita seperti itu. Maka kata-kata ini tidak bisa bicara zahirnya. Memerangi orang muslim berarti murtad, berarti kekal di neraka. Tidak bisa. Jangan kekal di neraka. Jangan sampai neraka. Tapi kita harus katakan bahwa ada pihak subhanahu dan tidak lebar. Yang penting Abdullah dari sahabat Nabi Jamin memaafkan. Kewajiban kita adalah tidak untuk membahagi masalah itu. Kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa menegakkan sanksi sebagai Nabi misalnya. Nah, sebagaimana benarnya lapangan taruh bahasa ini kita paham sholat berkekal di neraka. Berarti hadis-hadis yang lain terdapat juga. Para ulama bersepakat hadis yang tadi saya bacakan memerangi orang muslim itu adalah itu mereka sepakat bahwa Mbak Soeharto yang menjadi Presiden Indonesia di mana di masa beliau itu juga banyak membantu umat Islam di Jepara, Lampung Utara misalnya puluhan satu kampung sampai jaraknya itu ke jalan-jalan di situ. Nah itu kita tidak bisa mengatakannya, tidak bisa, karena kita bisa dipahami secara bahwa ada Islam. Apa jawaban untuk pertanyaan tadi? Masalah ini kalau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini mulai muncul pemahaman bahwa kata-kata muslim ini tidak cukup. Ini harus ditambahi dengan kata lain. Nah, mengharuskan ini perlu dalil. Kalau memang tidak ada dalil, maka jangan ngomong mengharuskan. Saya kumpulkan dalil-dalil mereka, ternyata bisa disimpulkan dalil mereka yang mengatakan nama muslim belum cukup, harus ditambahi yang lain. Ini berkisar pada 4 dalil saja. Dalil pertama tadi yang sudah saya bacakan dari surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui mengatakan amanah, dibantah oleh Nabi, katakanlah aslamna. Berarti kata-kata Islam ini belum cukup.
Karena Islam itu bisa hanya Islamnya seperti tingkatan orang-orang Badui. Berarti kata-kata Muslim harus ditambahi lagi. Ini dalil pertama bagi mereka. Ini tidak usah saya bantah dulu. Yang kedua, dalil mereka itu adalah surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka orang-orang kafir itu kepada Allah kecuali mereka itu menyekutukan Allah. Jadi orang-orang Quraisy yang kafir itu, kalau mereka itu beriman kepada Allah, karena memang orang kafir Quraisy itu juga percaya adanya Allah, akan tapi iman mereka itu disertai dengan musyrikun. Sehingga mereka mengatakan kalau ditanya Tuhanmu berapa? Tuhan saya ada satu di langit, ada beberapa di bumi. Jadi Tuhan mereka tidak cukup yang di langit, tapi di langit ada, di bumi juga ada. Kemudian Tuhan yang ditinggalkan, kecuali kalau ada musibah-musibah, baru kembali ke Tuhan yang di langit. Nikmat namanya, itu yang Tuhan yang di bumi. Tanaman, sebagian tanaman ini dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang ada di bumi. Allah melupakan. Allah hanya diingat kalau ada musibah, ya di kapal, kumbang anginnya, angkat tangan ya Allah, selalu tidak bisa ini apa Tuhan yang ada saja. Nah di sini menurut Rasul mengatakan bahwasanya di sini modelnya iman syirik. Berarti kata-kata mukmin harus mukmin yang apa? Yang ketiga dan keempat ini dalil secara logika saja. Sekarang ini yang mengaku Islam itu kan banyak Pak ya. Ada ahli bid'ah mengaku Islam, ada ahli sunnah mengaku Islam. Nah sehingga kalau aku muslim ahli sunnah atau ahli bid'ah, nah ini berarti logika. Pendapat atau dalil yang keempat, mereka mengaku karena oh tidak tahu. Kalau ditanya orang itu Sunni atau Syi'i, untuk memalingkan ini biasanya menjawab saya. Kata-kata muslim ini tidak berarti kalau saya itu berarti menyerupai orang-orang Syiah yang mengatakan oh termasuk mereka. Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya 4 dalil atau 4 hujah di dalam Al-Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji yang mengatakan man da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah, beramal soleh, waqala, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini termasuk muslimin. Ini kalimat sudah sangat jelas, semua orang sudah paham dan tidak perlu ditafsirkan, dan ayat ini berlaku sampai hari kiamat karena Al-Quran itu tidak ada batasnya, artinya sampai terjadi kiamat menjadi aman bagi kita umat Islam. Ayat yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala فَإِذَا بَلَغَ 40